warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianinda Safira dengan NIM 2623038. Pada kali ini akan menganalisis sebuah video konseling individual yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, yang pertama yang akan kita analisis itu adalah tingkah laku salah sesuai klien. Ada beberapa tingkah laku salah sesuai klien di sini yang terlihat. Yang pertama adalah klien itu merasa ragu-ragu dan cemas untuk memilih paket yang akan dipilihnya karena ada salah satu mata pelajaran yang nilainya rendah dan klien tidak suka dengan mata pelajaran itu. Jadi begini Bu, dari paket 1 sampai 6, Marsha yang paling minat itu di paket 4, tapi ada satu masalahnya. Terus, ada satu mata pelajaran yang kurang Marsha suka dan nilai Marsha pun juga turun banget Bu. Selanjutnya, yang kedua tingkah laku salah sesuainya yaitu klien ini minder kepada teman-temannya untuk memilih paket tersebut karena klien merasa bahwa nilai teman-temannya ini jauh lebih tinggi dari nilai klien, sehingga klien merasa dia tidak akan lolos dengan paket yang akan dipilihnya nanti. Sama teman sekelas Marsha. Terus juga banyak yang minat ke sana. Terus Marsha takut kalau nggak masuk di kelas itu. Selanjutnya ada analisis TFA yaitu thinking, feeling, dan acting. Jadi yang pertama itu thinking. Ada beberapa pikiran dari klien. Yang pertama, klien ini berpikiran bahwa dia tidak bisa menguasai mata pelajaran biologi dikarenakan materinya yang padat dan gurunya yang kurang menjelaskan. Karena materinya cukup padat sama gurunya kurang kurang menjelaskan. Kemudian klien juga memikirkan bahwa dia tidak akan lolos pada paket yang diingininya karena nilai teman-temannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai klien. Karena nilai mereka itu lebih tinggi dari nilai Marsha, Bu. Selanjutnya, klien juga sempat berpikir bahwa dia akan memfokuskan dirinya sepenuhnya ke mata pelajaran biologi, sehingga itu akan memungkinkan mata pelajaran lainnya tertinggal. Palingan lebih banyak belajar biologi dari mapel-mapel yang lain aja. Kemudian analisis F atau feeling. Nah, di awal konseling, klien itu menyebutkan bahwa dirinya merasa cemas, takut gagal, dan juga bingung. Serta klien juga merasa minder terhadap temannya atau rendah diri. Namun setelah dilakukan konseling, perasaan-perasaan tadi berubah menjadi lega, happy atau gembira. Kemudian klien juga lebih yakin dan optimis terhadap dirinya. Nah, selanjutnya itu action. Nah, di action ini memuat tindakan-tindakan yang akan dilakukan klien setelah ini, yaitu klien akan menyusun jadwal pelajaran yang seimbang, kemudian mencari referensi tambahan dari YouTube, atau mengajak temannya diskusi kelompok, kemudian juga akan belajar ke perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaan sekolah. Terus mengajak teman-teman untuk belajar kelompok sama sering-sering ke perpus untuk mencari referensi baru, Bu. Setelah kita analisis TFA klien tadi, selanjutnya kita akan analisis faktor yang dibawa konselor maupun faktor yang dibawa oleh klien. Yang pertama itu faktor yang dibawa oleh konselor, di mana di sini konselor itu memberikan contoh pribadi kepada klien, yang mana contoh pribadi itu adalah pengalaman yang telah konselor alami pada masa SMA dulu, bagaimana konselor terlalu fokus pada satu mata pelajaran yang menyebabkan mata pelajaran lain tertinggal. Kemudian konselor juga
memiliki keterampilan konseling, yang dimana konselor itu berperilaku attending atau penerimaan terhadap klien, kemudian mempunyai empati, kemudian juga menyusun struktur dalam konseling, dan selanjutnya konselor juga mengarahkan alternatif pemecahan masalah supaya permasalahan klien dapat terentaskan. Kemudian selanjutnya itu faktor yang dibawa oleh klien. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dibawa oleh klien, baik itu internal maupun eksternal. Yang pertama itu faktor internal, di mana di sini itu klien memiliki motivasi belajar yang tinggi sebenarnya, apalagi di bidang psikologi atau manajemen yang memang klien ini minati. Dan tetapi terhambat oleh self-efikasi klien terhadap mata pelajaran biologi, ya di mana mata pelajaran biologi ini adalah salah satu mata pelajaran di paket 4 yang akan klien ambil. Kemudian juga terdapat faktor eksternalnya, di mana tekanan dari sistem pemilihan paket yang ada di sekolah klien, kemudian metode mengajar guru biologi yang hanya monoton, yaitu guru biologi yang klien ceritakan itu hanya menyuruh siswanya untuk meringkas. Nah, itu kan sebenarnya tidak efektif untuk semua siswa. Kemudian selanjutnya itu iklim kompetensi nilai di antar teman sekelas yang klien alami, di mana klien ini merasa minder karena teman-teman sekelasnya yang akan memilih paket yang sama dengan klien itu nanti itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada klien. Nah, selanjutnya itu analisis readiness atau kesiapan. Di sini ada readiness klien dan readiness konselor. Yang pertama itu readiness klien. Readiness klien itu sangat tinggi, di mana klien ini datang kepada konselor itu sendiri secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian selama sesi konseling, klien ini sangat terbuka dan menceritakan semua permasalahan yang dialaminya. Nah, klien ini juga aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh konselor. Kemudian klien juga mau berkomitmen untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua itu ada readiness konselor, yaitu sangat sigap, di mana mulai dari awal sesi konseling konselor ini menyambut klien dengan hangat, kemudian mempersiapkan kenyamanan tempat duduk klien, dan juga konselor ini paham tentang menguasai teknik-teknik dan tahapan konseling, serta konselor ini memberikan feedback normatif yang baik kepada klien. Selanjutnya, analisis aspek psikologis pada setiap tahap. Nah, di sini saya memilih 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal, di mana konseling menunjukkan rasa aman dan rasa percayanya terhadap konselor, karena konselor sudah membangun rapor dengan menanyakan kabar klien, dengan menanyakan tempat duduk atau kenyamanan klien, serta menerapkan dan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam konseling, sehingga klien yang awalnya merasa tegang dan takut mulai terbuka terhadap konselor dan menceritakan permasalahan yang dialaminya dengan tenang dan bisa mengungkapkan semua yang klien rasakan. Gimana? Udah nyaman sekarang? Nah, oke, baik. Ibu sangat berterima kasih karena Masya sudah mau datang ke sini pada hari ini, karena hari sudah sore juga. Tadi Marsha kesininya naik apa tuh? Naik motor aja, Bu. Oh, naik motor. Sama siapa Marsha kesini? Sendiri aja, Bu. Sendiri. Kemudian selanjutnya pada tahap pertengahan atau inti. Nah, di sini klien ini memperlihatkan pemahaman baru yang didapatkannya, serta klien juga menyadari bahwa metode belajarnya selama ini atau metode belajar yang klien pikirkan ini tidak efektif. Kemudian klien juga membuat komitmen bersama konselor untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik.
Kemudian selanjutnya pada tahap akhir ini, karena kalian sudah berkomitmen terhadap konselor, kalian juga mengungkapkan tindak lanjutnya. Kalian merasa optimis terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kalian. Kemudian yang terakhir itu adalah analisis karakteristik dan dimensi konseling. Berdasarkan video konseling perorangan yang telah saya lakukan, terdapat beberapa karakteristik dan dimensi konseling yang tampak. Yang pertama itu karakteristik konseling, di mana terjadinya komunikasi dua arah yang seimbang antara konselor dan klien, dan juga rahasia dan kesukarelaan, di mana dalam konseling ini berlandaskan atas asas kerahasiaan dan kesukarelaan penuh dari klien atau konseling. Kemudian juga terdapat dimensi dalam konseling. Yang pertama itu dimensi afektif, di mana konselor membantu klien mengelola rasa minder dan keraguan diri agar lebih percaya diri dan menghadapi pelajaran biologi serta persaingan diri di kelasnya. Kemudian juga terdapat dimensi kognitif, yang dimana konselor membantu klien mengubah pola pikir klien yang semula menyalahkan pihak luar menjadi fokus pada strategi internal yang bisa klien kendalikan, seperti belajar kelompok dengan temannya, mengatur jadwal yang seimbang, hingga belajar ke perpustakaan. Nah, itulah analisis yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.